Bapak Yahweh yang sudah berada di dalam diri Bapak Eman Lagu, Shalom Elohim, salam hormat buat roh Tuhan Yesus Kristus yang sudah berada di dalam tubuh Pak Aditya Nugrahato. Shalom Elohim juga buat mempelai terpilih yang cantik elok mempesona di hati Bapak Yahweh, mempelai Hamdani. Shalom Elohim kepada semua anak-anak Tuhan, para mempelainya, para saksi surga, para malaikatnya dimanapun berada. Salam damai dan sukacita menyertai kita setiap waktu. Hari ini saya ingin bersaksi bukan dengan kekuatan saya sebagai manusia di tanah berdosa yang hanya sampah di mata dunia sahaja ini. Namun saya tampil sekali lagi karena rohnya menuntun saya untuk mengingati beberapa perkara yang membawa saya untuk bersaksi hari ini. Sekalipun ianya tidak menyenangkan kuping telinga kita untuk mendengarnya, saya tetap harus menyampaikannya. Saat saya sedang duduk, saya itu diingatkan oleh kesaksian-kesaksian yang sudah roh Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di dalam diri Pak Aditya Nugrahato itu sudah sampaikan tentang Katolik Vatikan Roma yang mana adalah Babel zaman now. Saya meneliti dan merenungkannya satu persatu, lalu saya mengingat dahulunya itu sebelum roh Tuhan Yesus Kristus membukakan tentang hal penyesatan si ular tua ini. Saya menganggap bahwa tidak mengapa lah kan beda caranya. Yang penting ialah mereka itu menyembah Tuhan Yesus Kristus dan memakai firman yang sama yang dipakai oleh orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus secara lazimnya. Namun mata saya terbuka saat saya melihat satu persatu pembongkaran yang dilakukan oleh roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan lebih lagi karena saya diberi satu kesempatan untuk melayani teman-teman yang dahulunya itu adalah Katolik. Saat kita lagi mau mendoakan itu, ternyata ada roh-roh yang lain yang berdiam di dalam diri mereka, menguasai mereka sudah sangat lama, yaitu roh-roh ular, roh-roh Vatikan, biarawati yang sangat banyak menguasai di dalam tubuh mereka. Dan yang lagi kasihan ialah karena mereka tidak menyadari, mereka tidak mengetahui adanya roh itu berdiam di dalam diri mereka. Karena itu roh Tuhan Yesus Kristus yang sudah memakai tubuh Pak Aditya Nugrahato, juga para saksi surga, mempelai-mempelainya, para malaikatnya sudah menyuarakan jangan menyembah patung ataupun jangan berdoa di hadapan patung, sekalipun itu ialah patung Bunda Maria ataupun patung Tuhan Yesus itu sendiri. Ingat hukum 10 itu sudah melanggar hukum yang kedua. Jangan membuat patung bagimu menyerupai apapun yang ada di bumi, langit, dan air. Baca juga di dalam Keluaran 20 ayat 4, Imamat 26 ayat 1, dan Ulangan 5 ayat yang ke-8. Tapi dijawabnya pula, kami tidak menyembah patung. Itu cuma simbolis dan peringatan katanya. Tapi tahukah kita bahwa secara spiritual, roh-roh setan ini boleh saja masuk ke dalam patung itu dan akan menawan roh-roh manusia, jiwa manusia, dan mengikat roh-roh mereka, jiwa-jiwa mereka yang berdoa di hadapan patung itu. Nah, kalau mau berdoa itu direct saja terus dengan Tuhan kan? Bawalah hatimu yang datang kepada Tuhan itu sendiri. Makanya ketika kami menyampaikan hal kebenaran ini, banyak yang marah, tidak menerima. Ini karena roh-roh setan yang menawan roh manusia itu, menawan jiwa manusia itu, sudah menutup mata, telinga, hati manusia. Nah, tentu ada tujuan Tuhan kan, kenapa dia melarang lebih dahulu jangan membuat patung atau menyembah patung di dalam firman-Nya lebih dahulu. Tuhan lebih tahu, makanya ia berfirman awal, menyatakan hal itu, melarang hal itu lebih awal. Jangan ingat bahwa setan ini tidak licik. Setan sangat licik untuk menyesatkan manusia karena dahulunya dia ialah malaikat terang, pribadi yang dekat dengan Tuhan. Nah, saya selalu melihat di komen itu mengatakan, kamu ada apa ya? Kamu kenapa benci dengan Katolik? Kenapa sangat benci dengan Katolik katanya? Ada apa masalah kamu? Dan kenapa kamu harus menjatuhkan sesama orang percaya? Katanya. Nah, tujuan kami bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk membenci, bukan untuk melaga-lagakan, tetapi hanya memberitakan kebenaran, membuka mata yang tertutup supaya roh manusia yang ditawan itu dibebaskan oleh kebenaran yang dinyatakan.
Jiwa-jiwa manusia yang tertawan itu sangat berharga di hadapan mata Tuhan Yesus Kristus. Dan jiwa-jiwa yang ditawan ini harus dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan berdoa rosari, tetapi berdoalah Bapa kami. Doa Bapa kami yang Tuhan Yesus sudah ajarkan di dalam Matius 6 ayat yang 9 sampai ke 13. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Dan kitabnya, bacalah kitab yang sebenarnya, bukan kitab yang ada ditambah-tambah seperti ada kitab Tobit dan lain-lain. Kalau ada yang lain-lain ditambah, bakar semuanya. Patung-patung, rantai-rantai rosari semuanya harus dibakar. Karena apa? Roh setan itu ada di dalam barang-barang itu. Maaf ya, saya harus tegas menyatakannya. Buka mata supaya boleh menerima kebenaran ini dan rendahkan hati, berdoa di hadapan Tuhan Yesus, meminta dibukakan segala sesuatu yang sudah dinyatakan ini. Jangan sampai mengundang murka Tuhan turun atasmu, kotamu, keluargamu, rumahmu. Dan roh Tuhan Yesus Kristus sudah memberi peringatan bahwa rumah-rumah, kota-kota, tempat-tempat yang ada patung-patungnya, ilah-ilah lain, itu akan ditimpa murka sesuai waktunya. Karena itu bertobat, buang, bakar semua barang-barang itu, minta belas kasihan Tuhan, sehingga murka itu jangan turun atasmu, keluargamu, rumahmu, dan kotamu. Roh Tuhan Yesus Kristus sudah menyatakan bahwa manusia dibiasakan untuk berdoa di hadapan patung Maria, patung Tuhan Yesus Kristus. Sampai ada juga yang dicium-cium patungnya itu. Nah, pada waktu Antikristus itu berkuasa penuh, nantinya Vatikan itu akan menggantikan menyuruh menyembah patung binatang 666 Dajjal. Ingatkah kita Babel zaman dahulu di dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar yang membuat satu patung dan dia menyuruh semua orang untuk menyembah di hadapan patung itu, namun ada 3 orang yang tidak menyembah patung itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Babel zaman now itu ialah Vatikan, segitiga mata satu, Freemason, Illuminati, dan Vatikan. Nanti akan bangkit anak itu yang namanya Carlo Acutis, yang ada di Italia, Roma. Anak ini sudah mati ya, tetapi tubuhnya dimasukkan di dalam peti dan dimantra-mantra sehingga tubuhnya masih utuh, masih terlihat baik, masih terlihat bagus. Kamu boleh melihat di dalam YouTube-nya Maria Italia Vision kalau tidak silap. Setiap harinya itu akan di live. Budak itu yang ada di dalam peti kaca itu dibaca mantra-mantra supaya ianya bangkit. Apabila nanti anak ini, Carlo Acutis ini bangkit, roh Lucifer akan masuk di dalam tubuhnya. Dia akan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa di mata manusia, dan ia akan disembah-sembah oleh karena mujizat-mujizat yang dilakukannya. Bukankah sekarang juga yang dilakukan oleh Vatikan ialah melegalkan LGBT, yang dahulunya ialah sembunyi-sembunyi tetapi sekarang sudah terang-terangan. Nah, jadi yang rendah hati, ia akan menyelidiki dan menerima kebenaran ini, karena kebenaran inilah yang akan membebaskan diri mereka daripada ditawan oleh roh si ular tua itu. Ikuti TikTok King of the Kings, yang mana adalah roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri memakai tubuh Pak Aditya Nugrahanto untuk berbicara kepada dunia. Jangan lagi tunggu yang di awan-awan itu turun, karena itu adalah berbicara alam roh. Ia sudah turun ke dunia memakai tubuh manusia untuk berbicara kepada dunia. Jadi maaf sebelumnya, tetapi saya harus menyatakan ini, dan bukan hanya saya seorang yang menyatakannya, melainkan roh Tuhan Yesus Kristus itu sudah menyatakannya, dan saya sini hanya ingin meneguhkan semuanya berdasarkan apa yang saya sudah lihat dan alami melihatnya sendiri. Salam damai, haleluya, amin. Praise the Lord.